Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nadine Ekarista Sabatini Leba, biasa dipanggil Nadine. Saya dari kelas C, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana dengan NIM 2407010033. Di sini teman-teman, saya akan membahas mengenai materi patologi. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus tahu dulu apa sih itu patologi. Patologi ini merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang penyakit, termasuk penyebab penyakit tersebut, perkembangan, dan juga dampaknya pada tubuh. Baik teman-teman, berikutnya kita akan mempelajari mengenai dua cabang patologi. Nah, cabang yang pertama dalam patologi ini namanya sitopatologi. Sitopatologi ini merupakan satu cabang psikologi yang mempelajari perubahan patologi pada sel. Dan yang kedua namanya histopatologi. Histopatologi ini merupakan cabang histologi yang berhubungan dengan perubahan jaringan. Jadi teman-teman, kedua cabang ilmu tersebut itu tertumpu pada pemeriksaan sel jaringan tubuh di bawah mikroskop. Baik teman-teman, berikutnya saya akan membahas mengenai proses kerusakan sel dan jaringan. Di sini teman-teman, proses kerusakan sel dan jaringan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya yaitu cedera seluler dan juga degenerasi seluler. Kita akan membahasnya satu persatu mulai dari cedera seluler. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas yang pertama mengenai cedera seluler. Cedera seluler ini ada dua bagian lagi yang akan dipelajari, yaitu yang dapat pulih dan juga yang tidak dapat pulih. Yang dapat pulih yaitu gangguan ringan dan juga yang masih dapat kembali normal. Contohnya itu seperti pembengkakan sel akibat gangguan keseimbangan ion dan juga air. Yang kedua yaitu tidak dapat pulih, di mana tidak dapat pulih ini merupakan salah satu cedera berlanjut atau yang terlalu parah sehingga sel akan mengalami kerusakan permanen atau mati. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai degenerasi seluler. Degenerasi seluler ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu degenerasi hidropik, degenerasi lemak, dan juga akumulasi zat abnormal. Yang pertama kita akan membahas mengenai degenerasi hidropik. Degenerasi hidropik yaitu sel membengkak akibat akumulasi cairan. Yang kedua yaitu degenerasi lemak, di mana timbunan lemak muncul dalam sel, terutama pada organ seperti hati. Dan yang ketiga yaitu akumulasi zat abnormal. Akumulasi zat abnormal ini merupakan akumulasi protein dan juga zat besi. Baik teman-teman, dalam proses inflamasi sendiri ada beberapa fase. Yang pertama ada yang namanya fase inisiasi, yang kedua ada yang namanya fase vaskular, yang ketiga fase seluler, dan yang terakhir yang keempat yaitu fase resolusi. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas dari fase yang pertama. Fase pertama yaitu fase inisiasi atau yang biasa disebut sebagai fase pengenalan. Nah, fase inisiasi ini di mana sel-sel yang rusak, patogen, atau zat-zat berbahaya itu dikenal oleh sistem imun. Dan selanjutnya kita membahas fase yang kedua yaitu fase vaskular atau perubahan pembuluh darah. Nah, dalam fase vaskular ini ada terdiri atas dua, yaitu vasodilatasi. Vasodilatasi ini merupakan pembuluh darah yang melebar untuk meningkatkan aliran darah ke area yang terluka. Lalu yang kedua ada yang namanya peningkatan permeabilitas kapiler. Nah, peningkatan permeabilitas kapiler ini memudahkan sel imun dan protein keluar dari pembuluh darah ke jaringan yang rusak atau bengkak. Baik, fase yang ketiga yaitu fase seluler atau migran sel imun. Nah, sel darah putih, terutama neutrofil dan juga mikrofag ini bermigrasi ke lokasi cedera melalui proses kemostasis. Nah, neutrofil ini menelan patogen dan juga sel mati melalui fagositosis, dan makrofag membantu membersihkan jaringan yang rusak dan mengeluarkan sinyal untuk memperbaiki jaringan.
Dan fase yang terakhir yaitu fase resolusi atau penyembuhan. Nah, jika penyebab inflamasi ini berhasil diatasi, mediator inflamasi berkurang dan sel imun mulai mati dan jaringan diperbaiki. Dan jika tidak hilang, inflamasi ini bisa menjadi kronis dan menyebabkan kerusakan jaringan lebih lanjut. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan reparasi atau regenerasi sel. Ada 4 tahap. Yang pertama namanya fase inflamasi atau respon awal, di mana cedera menyebabkan pelepasan mediator inflamasi seperti histamin dan juga sitokin. Dan yang kedua yaitu proliferasi sel atau biasa disebut dengan pembentukan jaringan baru. Nah, yang pertama teman-teman, jika regenerasi ini memungkinkan sel sehat yang tersisa. Terus yang kedua, mulai membelah melalui mitosis untuk ganti sel yang hilang. Dan yang ketiga, jika regenerasi tidak sempurna, maka sel fibrolas akan menghasilkan kolagen untuk membentuk jaringan ikat. Dan yang ketiga yaitu tahapan diferensiasi dan juga pemulihan jaringan. Dan yang terakhir yaitu remodeling dan juga penyempurnaan jaringan. Baik teman-teman, yang berikutnya saya akan membahas mengenai perubahan pertumbuhan sel. Dalam perubahan pertumbuhan sel ini dibagi menjadi 2, di mana ada yang bisa kembali normal dan ada yang tidak bisa kembali normal. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari yang bisa kembali normal. Nah, bisa kembali normal ini ada 4, yaitu namanya yang pertama hipertrofi. Nah, hipertrofi ini merupakan peningkatan ukuran sel tanpa peningkatan jumlah sel. Yang kedua yaitu hiperplasia. Hiperplasia ini merupakan peningkatan jumlah sel akibat peningkatan pembelahan sel. Yang ketiga yaitu atrofi. Atrofi merupakan penyusutan ukuran atau jumlah sel akibat kurang aktivitas. Dan yang terakhir yaitu metoplasia. Metoplasia ini merupakan perubahan satu jenis sel menjadi jenis sel lain yang lebih tahan terhadap stres lingkungan. Baik teman-teman, yang kedua yaitu yang tidak bisa kembali normal. Tidak bisa kembali normal ini ada 2, yaitu dysplasia. Nah, dysplasia ini merupakan pertumbuhan sel yang tidak teratur dan tidak normal. Yang kedua yaitu neoplasia. Neoplasia ini merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkendali atau tumor, bisa jinak atau tumor ganas seperti kanker. Nah, tumor jinak ini merupakan tumor yang tidak menyebar, sedangkan tumor ganas atau kanker merupakan tumor yang dapat menyebar. Baik teman-teman, berikutnya saya akan membahas mengenai penyakit kanker, di mana penyakit kanker ini memiliki tipe dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, berikutnya saya akan membahas yang pertama mengenai tipe-tipe kanker. Yang pertama ada yang namanya karsinoma. Karsinoma ini merupakan kanker yang terjadi dari sel epitel, misalkan seperti kulit atau jaringan yang melapisi suatu organ. Nah, yang kedua ada yang namanya sarkoma. Sarkoma ini terjadi pada jaringan ikat seperti tulang, otot, lemak, dan juga pembuluh darah. Yang berikutnya adalah leukemia. Leukemia ini merupakan salah satu tipe kanker yang sering sekali kita dengar, dan leukemia ini dari sel darah putih yang terjadi di sumsum tulang. Lalu yang berikutnya ada tipe limfoma. Limfoma ini dari sistem limfatik atau kelenjar getah bening. Dan yang terakhir ada tipe yang namanya glioma. Glioma ini merupakan sel saraf otak atau sumsum tulang belakang. Berikutnya teman-teman, ada juga ciri-ciri dari kanker. Apa sih ciri-ciri dari kanker? Nah, yang pertama yaitu kanker ini merupakan pertumbuhannya itu tuh tidak terkendali. Yang kedua, dia itu tidak responsif terhadap sinyal tubuh. Yang ketiga, dia juga dapat menyebar seperti kanker tadi, tumor ganas. Dan yang keempat, dia ini dapat menyebabkan peradangan yang kronis. Dan yang kelima, dia bisa menghindari sistem imun. Dan juga yang terakhir, kanker ini memiliki ciri-ciri yaitu mengubah metabolisme. Baik teman-teman, ini merupakan penambahan materi dari saya.
di mana saya akan menjelaskan mengenai penyebab kanker, perkembangan kanker, dan juga dampak penyakit kanker. Nah, teman-teman, yang pertama yang akan saya bahas yaitu penyebab kanker. Nah, kanker ini terjadi akibat mutasi genetik yang menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Nah, beberapa faktor penyebab kanker itu seperti yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik ini contohnya dari riwayat keluarga dengan kanker yang dapat meningkatkan resiko. Lalu yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana contohnya itu seperti paparan radiasi dan juga polusi udara. Yang ketiga yaitu gaya hidup yang tidak sehat, contohnya seperti kita selalu merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan juga pola makan yang tidak sehat. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu infeksi virus dan juga bakteri. Contohnya itu ada seperti virus HPV, yaitu penyebab kanker serviks, lalu ada hepatitis B, lalu bakteri Helicobacter pylori atau kanker lambung, hepatitis B yaitu kanker hati, dan masih banyak lagi. Teman-teman, yang berikutnya yaitu perkembangan penyakit kanker. Dalam perkembangan penyakit kanker ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap inisiasi, di mana mutasi genetik awal terjadi akibat faktor pemicu seperti zat karsinogen. Yang kedua yaitu tahap promosi, di mana sel abnormal mulai membelah secara tidak terkendali. Yang ketiga yaitu tahap progresi, di mana sel kanker semakin agresif dan akhirnya dia membentuk tumor dan menyebar ke jaringan sekitar. Dan yang terakhir yaitu tahap metastasis. Nah, metastasis ini merupakan tahap di mana sel kanker ini menyebar ke organ lain melalui darah atau sistem limfasik. Baik teman-teman, dan yang terakhir yang akan saya membahas dari materi ini yaitu dampak dari penyakit kanker. Nah, di sini ada beberapa dampak. Yang pertama yaitu dampak fisik, di mana kita akan merasakan seperti kelelahan, terus juga nyeri, dan lain-lain. Lalu ada yang namanya dampak psikologis. Nah, dampak psikologis ini kita seperti bisa merasakan yang namanya depresi, stres, dan juga kecemasan yang berlebihan. Lalu yang berikutnya ada dampak sosial, di mana kita kesulitan dalam pekerjaan atau hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah dampak ekonomi, di mana dampak ekonomi ini paling sering terjadi di mana saat kita ingin melakukan pengobatan, seringkali kita terkendala dengan yang namanya biaya pengobatan yang tinggi, sehingga bisa membebani pasien dan juga keluarga. Teman-teman, kita sudah sampai kepada kesimpulan dari materi yang saya bahas. Jadi, kesimpulannya yaitu patologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan sel dan jaringan akibat penyakit. Dan proses utama dalam patologi meliputi kerusakan sel, inflamasi, reparasi, perubahan pertumbuhan sel, dan kanker. Nah, sel yang mengalami stres dapat beradaptasi atau mengalami kematian jika cedera tidak dapat diperbaiki. Inflamasi berperan dalam respon imun dan pemulihan, sementara reparasi terjadi melalui regenerasi atau pembentukan jaringan parut. Nah, perubahan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dapat menyebabkan neoplasia dan juga kanker. Pemahaman tentang patologi sangatlah penting untuk diagnosis dan pengobatan penyakit. Demikian materi dari saya yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.